Oh iya. Sorry, sorry, saya lupa. Gitu. Jadi ini ya. Nah, recap tadi API itu tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah supaya kalau misalkan kita mau mendapatkan atau melakukan sesuatu itu tinggal akses tombol-tombol ini aja nih. Kalau di contohnya di remote TV ya. Nah, kalau misalkan di REST API, tombol-tombol ini itu apa sih? Nah, ini jadi sesuatu yang harus dibahas nih. Ada namanya endpoint. Endpoint. Aplikasi. Jadi si REST API itu dia punya spesifik tujuannya masing-masing, Mas. Ada API untuk contohnya kalau film kan dia ada popular movie ya. Popular movie. Kemudian ada favorite movie juga ada. Terus bisa search movie juga. Kemudian ada juga movie by kategori, iya nggak? Iya. Ada kategorinya, bisa genre, bisa umur, bisa rating, macam-macam. Nah, itu kan ada banyak jenis data kan di sana, jenis movie-nya. Nah, biasanya itu dipisah dengan menggunakan endpoint. Gitu. Jadi endpoint ini adalah apa ya? Kayak akhir dari URL untuk suatu fitur tertentu biasanya. Contoh kalau kita mau menampilkan movie yang paling populer, nanti biasanya si si provider API-nya dia nyediain banyak ada endpoint namanya popular movie misal. Popular movie gitu. Movie. Terus kalau misalkan kita mau search movie, nanti ada search gitu kan. Terus nanti paling ada key, kita harus nyediain keywordnya apa. Misal um, Avenger gitu ya. Avenger. Terus kalau kita mau movie by kategori, misalkan nanti bisa jadi kayak gini, endpointnya movie, kemudian kategori, kemudian kategorinya apa misalkan, gitu. Nah, ini harusnya ada di, saya coba lihat ya, di The Movie DB harusnya ada. Ini saya coba ganti share screen. Nah, ini nih contohnya yang ini ada banyak nih, ada movie macam-macam movie-nya. Nah, ini nih yang populer misal. Nah, ini berarti endpoint-nya adalah ini nih. Oh, ini nih endpoint-nya nih. Movie populer gitu. Kalau mau yang lain, data yang lain dia beda biasanya. Contoh misalkan yang movie yang belum tayang, upcoming. Nah, ini nih. Nah, jadi kita harus tahu nih tujuan URL-nya apa nanti. Nah, ini kan sebutnya URL. Nah, kayak gitu. Nanti kita akan pakai yang ini nih, Mas. Nah, di sini. Oke, gitu. Nah, jadi kalau kita mau mengakses data yang ada di API, saya coba share screen lagi. Ini stepnya, ini stepnya ya. Satu, kita harus punya URL-nya dulu. Kedua, kita harus dapetin responsnya. Kita harus oops, get JSON response.
Nah, nanti ketiga, kalau kita udah dapet JSON response-nya, kita harus buat data model supaya kita bisa mengakses eh, value dari objek JSON-nya, gitu, data model. Nah, kita akan coba masuk. Nanti kalau udah dapet ini semua, nanti tinggal em, setup aja, setup network manager-nya. Ini enggak sih, ini bisa tinggal send request aja nih. Request pakai URL session yang tadi saya bahas, session gitu ya. Kemudian nanti kelima tinggal kita handle. Ini tinggal handle JSON responnya. Kita handle responsnya. Nah, kurang lebih ada 5 ya tahapannya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu URL-nya. URL-nya kita udah tahu belum? Kita sudah tahu URL-nya adalah yang saya kirim di chat gitu ya. Berarti ini udah checklist. Nah, kedua, kita harus dapetin JSON response-nya nih, Mas. Nah, itulah kenapa tadi saya minta untuk Mas buat akun di postman.com. Sudah ya, Mas? Sudah buat ya? Udah buat. Nah, Postman ini adalah sebuah tool untuk API testing. Postman. Nah, di sini sebenarnya kayaknya bisa diinstal ini di iPad juga ada. Nah, di sini kita bisa ke bagian API basic. Dan nanti tinggal dibikin tab baru aja plus. Nah, nanti sampai kayak gini. Sudah, Mas? Tampilannya gini nggak? Terus belum Mas. SAP basic. Hmm, Ini tampilannya gini Mas. Nah, coba searching. Oh, itu klik plus aja, Mas. Terus yang Sampingnya di rest. samping SAP. Ya. Oke, sip. Oke, good. Nah, sekarang sini ya. Nah, di sini ini kita masukin URL-nya yang tadi ada di chat movie popular list. Nah, ini URL-nya.
Oke, sudah. Terus apa lagi yang harus dimasukin? Itu tergantung kriteria dari dokumentasinya dia minta apa aja, Mas. Nah, di sini selain URL nih kita harus masukin juga kata dia headernya nih. Ini yang populer ya. Kita harus masukin di sini header nih, barrier access token. Ini masukin authorization. Oh, bukan di sini ya, di header nih, di bagian header sini. Authorization. Ini nanti di sini masukin nih barrier, kemudian spasi, akses token yang tadi kita dapat. Spasi, ini saya akses tokennya apa ya? Saya lupa lagi akses token. Boleh kirim punya Mas di chat token yang tadi? Oh, kayaknya saya masih ada deh. Oh, oke, sip. Ya. Nah, balik ke Postman. Nah, ini masukin sini barrier spasi kemudian paste. Nah, jadi gini. Oke, lalu di bawah ada lagi di sini accept tadi. Accept application/json. Kemudian coba kirim send. Oh, nggak dapet gitu. Oh, salah URL-nya ini, Mas. URL-nya salah. Nah, ini nanti Mas dapat kayak gini nih. Nah, ini data JSON ini. Ya, udah Mas. Oke, sip. Nah, Mas dapat kayak gini nggak? Iya, dapat. Nah, ini yang disebut dengan data JSON, Mas. Ini kan agak susah dilihat ya. Mas bisa copy aja, terus kita cari di Google namanya JSON Viewer. Nah, ini yang paling atas nih ada JSON Viewer and Formatter. Paste aja ke sini. Nah, kemudian Viewer. Nanti Mas dapat kayak gini.
Nah, ini satu JSON object di sini ada property page angka satu, kemudian ada result. Result ini isinya array object ya. Nah, ini ada objek anaknya nih. Nah, kemudian ada total pages kita bisa dapat sama total result. Nah, ini supaya kita bisa akses dari Swift nanti, kita bisa akses nih total total pages ini ada angkanya berapa. Kita bisa didapetin value-value ini. Kita harus buat data model yang strukturnya sama kayak gini. Nah, sebenarnya kita bisa bikin manual. Manualnya cara bikinnya, contoh ya, contoh dulu ya. Di sini nanti Mas harus bikin file baru nih. Bikin file baru, namanya adalah, salah. Bikin file baru, namanya apa? Movie API response. Ini nanti harus bikin gini, struct gitu kan, movie API response. Nah, nanti propertinya tergantung dengan respon di sini. Nah, karena di sini kan ada page, ada 4 ya. Berarti Mas harus bikin let page integer gitu. Nanti let result ini ada childnya nih, ada item array. Nanti result di sini movie gitu. Nah, nanti di sini bikin lagi manual banyak kan, dan lumayan capek sebenarnya buat bikin bagian ini. Tergantung respon JSON ya. Belum kalau dia punya anak lagi. Nah, maka dari itu karena capek kita bikin manual, kita akan memanfaatkan ChatGPT aja Mas untuk bikinin modelnya. Ini kita copy, terus kita buka ChatGPT. Nah, terus saya bilang di sini, help me to make apa ya, data model based on this JSON. Gini. Salah instruksi. Gini. Help me to decode, please create decodable that for this JSON. Nah, ini nih. Ini saya copy aja, saya kirim di chat ya. Ya, ini saya kirim di chat. Oh, too long katanya. Saya kirim di WhatsApp aja Mas ya. Ya, boleh Mas. Okay, wait. Saya kirim di WA. Nanti buatkan file. Nah, ini pasti aja langsung. Nah, terus ini dibilang decodable. Ininya nanti master name. Jadi decodable. Ini juga decodable. Ya, nanti diganti ya decodable karena kita mau mendekode JSON-nya aja.
Udah, Mas? Oke. Nah, sekarang step kedua kita udah checklist nih, Mas. Kita udah dapetin sama step ketiga malah. Kita udah dapetin ini ya. Ini sudah checklist. Ini juga sudah. Tinggal kita bikin requestnya. Tinggal yang ini. Oke, saya stop share dan saya share screen ke playground lagi. Nah, di sini di bagian content view saya bakal buat sebuah function namanya func fetch um, popular movie from API. Oke. Oke, kita prepare request di sini sebetulnya ya. Kemudian nanti ada sending request. Nanti di dalamnya kita ada handling JSON response. Ada 3 bagian besar sebenarnya. Oke. Nah, untuk prepare-nya apa aja yang harus di-prepare? Pertama tentu URL-nya ya. Kita buat di sini let URL. Nah, di sinilah kita panggil URL, pilih yang string. Oke. Kemudian kita masukkan URL yang tadi. Yang ini ya. Nah, habis itu kita siapkan headers-nya tadi. Headers yang ada di API key-nya itu tadi ya. Headers ini bentuknya adalah dictionary. Gitu. Pakai array dictionary di sini. Tadi kan ada authorization ya. Authorization. Nah, gimana? Ini ya. Dan titik 2 Beryl spasi. Nah, ini key-nya yang tadi Mas dapat. Key-nya, koma, accept. Titik 2 application JSON. Oke, nah, terus di bawah tinggal kita buat let request URL request URL dan tinggal kita masukin request yang ada di atas. Kita pakai loopnya aja for key-nya value in headers. Ini kita kasih tanda seru ya. Requestnya kita tambahin di sini. Set value for a value. Ya, gitu. Ini headers. Ini biar var, bukan let ya, biar bisa di assign. Ya, sip.
Alhamdulillah. Kalau URL request-nya dari mana ya Mas sebenarnya? Ini Hmm. maksudnya ini? Iya di sini soalnya nggak ada di scope-nya. Oh nggak ada. Error. Hmm. Typo nggak URL request? Ini udah bawaan default kelasnya sih, harusnya udah ada. Oh udah bawaan ya. Coba di type ulang. Oh kurang T. Oh, Request. ini kasih tanda seru ya, jangan lupa. Kita force unwrap dulu, karena kita udah make sure URL-nya nggak salah. Sebenarnya nggak bagus sih kalau dibikin force unwrap ini. Kita pakai typecasting aja ya. Pakai guardlet URL URL else kita return. Jadi kalau URL-nya nanti nggak valid, kodenya akan stop sampai sini aja. Nah, jadi ini dibikin URL aja. Return. Karena URL kan bisa jadi typo nih. Misalkan kita typo kayak gini. Nah, ini kan error ya URL-nya. Nah, makanya kita bikin guardlet supaya ketika nanti kalau misalkan URL ini null, kosong, ini nggak akan error. Kode ke bawah nggak akan dijalankan. Stop sampai sini. Di return. Gitu. Sudah? Kalau headersnya ini dari udah otomatis juga Mas atau ada lagi? Headers nih kita buat sendiri. Ini. Ini key-nya, ini value-nya nih. Oh iya, udah Mas. Sudah ya? Udah. Nah, ini ngikutin yang ada di Postman tadi, Mas. Sini kan kita Postman-nya ingat nggak? Nah, ini kan ada headers. Ini header kan? Ini Hmm. otorisasinya, ini value-nya, ini key-nya, ini value-nya. Nah, ini sama. Gitu. Alright, kalau sudah, and then kita akhirnya masuk ke standing request. Nah, untuk standingnya kita pakai URL session di sini. Nah, saya tampung dalam variabel task URL session dot share dot data task namanya. Pilih yang ada completion handler ya. Nah, URL request-nya mana? Yang baru kita buat request. Completion handler-nya ini di enter aja. Terus kita kasih di sini data, lalu ada response, lalu ada error. Nah, jangan lupa di bawah tasknya kita dot resume biar execute nih. Execute request. Tanpa ini biasanya yang paling sering kelupaan nih Mas. Tanpa ini nanti nggak akan dijalankan task ini. Dia akan standby aja. Nah, handling request-nya ada di dalam. Handling response-nya maksudnya. Kita cek error dulu kali ya di sini ya. Check for error dulu. If let error, print errornya apa?
data return. Jadi biar nggak dilanjutkan kodenya. Di sini kita cek juga. Sure the data is not null. Nil. Pakai guardlet lagi. Guardlet data sama dengan data else return. Jadi kalau misalkan datanya nol, nanti akan di stop sampai sini aja, ke bawahnya akan dijalankan. And then after that, tinggal kita coba decode. Tapi kayaknya kita bisa coba ini dulu deh, kita print dulu deh. Print string datanya adalah data, encodingnya UTF. Kita coba print dulu ya. Kalau udah kasih tahu ya, Mas. Iya. Udah, Mas. Oke, nice. Nah, sekarang coba oops. Kita ke mana ya? Ke sini nih. Ini kan udah bikin functionnya nih. Kita kan pengen datanya muncul pas dia pertama jalan ya. Ini kita taruh di on appear. On appear. Fetch popular movie. Udah, terus kita coba run. Ini ada error kan? Server couldn't be found. Kok aneh? Punya Mas error nggak? Nggak ada error, tapi nggak ini, Mas. Munculnya sama masih kayak awal. Tapi ada warning sih Di konsol ini muncul kayak gini nggak? di konsolnya. Konsol ini nih, yang pojok kiri bawah coba. Nggak ada, Mas. Nggak ada error, nggak ada hasil, Nggak ada ada. hasil print. On appear-nya ini udah. Oh, pilih yang mana? Ini udah. On appear tambahin sudah. Udah, Mas. Coba Mas di share screen. Share screen. Coba di play konsolnya. Ya. Jadi error. Tadi nggak ini. Show konsol coba. Show console. Itu show konsolnya di apa? Dicentang. Nah itu.
Ya, terus restart. Nah, coba konsolnya Mas buka. Empty ya. Menarik. Masih nggak bisa ya. Iya. Coba kita debug dulu. URL udah sama. Sini. Xcode sih. Apa dia nggak support di playground ya? Ntar mudah-mudahan support. Ini sudah headers. Headers. Ini udah sama. Coba saya copy plug-plugan dari sini ya. Hmm, atau mungkin playground nggak bisa ya. Swift playground udah. Oh, ini taruhnya di mana ya? Needs indefinite. Bentar. Oh, coba. Katanya di sini ada capabilities-nya. Coba kita tambah ya. Oh, butuh permission kayaknya. Coba ini nih. Oh, oke. Bisa. Butuh permission ternyata. Coba di Mas tambahin permission. Coba share screen, Mas. Di mana ya, Mas? Coba share screen.
Ada permissionnya di playground ternyata. Ya, buka playgroundnya, and then ke buka sidebar yang kiri. Nah, itu app setting Setting di yang oh my ini itu. Terus ke bawah, oke, capabilities plus pilih yang scroll ke bawah. Network, coba network connection. Kayaknya nggak perlu sih. Oke, server juga tuh. Soalnya ini buat macOS ya. Add, oke, back, close. Oke, punya Mas, ada yang salah nggak ya? Aman, aman, scroll ke bawah, scroll. Hmm, task.resume-nya jangan di situ, Mas. di mana Mas? Bentar. Oh, udah ya, udah di paling luar ya itu, task resume ya. Di luar dari URL session data task ya. Iya. Oke, coba data task-nya di bentar. Oke, udah bener, udah bener. Ah. Oh, punya Mas nggak ada masalah sebenarnya. Mas kurang print aja. Nah, bagian ini nih, Mas. Coba. Ntar saya undo dulu. Eh, ini nih. Stop share. Nah, ini. Keyboard lab Winstream data. Udah Mas. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, udah muncul Mas di konsol. Kalau Mas run, harusnya muncul teks kayak gini nih Mas. Nah, ini Udah muncul. muncul ya. Sip. Iya. Nah, kita udah dapetin JSON response-nya ini berarti. Tapi ini masih raw. Masih raw itu artinya masih data teks biasa. Nah, kita harus format ke dalam format yang bisa dimengerti sama Swift. Itulah kenapa tadi kita bikin data model ini. Nah, data model ini itu dibutuhkan untuk mengdecode data JSON-nya supaya bisa diakses dengan mudah. Di sini kita akan buat sebuah data JSON decode. Nah, di sini saya komen dulu aja nih biar nggak bingung. Ini pakai do catch karena mungkin aja ada error kan. Biar save. Nah, ini kita print aja kalau ada error. Misalkan whoops something wrong misalkan. Error
dot localize description. Dan di dalamnya ini tinggal kita decode JSON response JSON. So it match. Gampang sih, tinggal kita gini aja. Add response data sama dengan JSON data. JSON decoded data. Try JSON decoder ya. Code tadi movie response self from apa from data. Udah deh, tinggal kita pakai. Nah, ini udah terdekode nih. Sekarang kita udah bisa akses nih. Misalkan di sini kan kita punya jumlah page sama total response ya, sama result. Ini kita udah bisa akses. Di sini kalau Mas cek, kita udah bisa mengakses nih. JSON decode.result. Nah, ini kita udah bisa dapetin resultnya. Tinggal kita bikin variabel di atas. Nah, biar sekalian Mas, di atas kita bikin state variable dulu sekalian sebelum melanjutin kode yang bawah. State var results atau movies. Ini kan dari movie ya. Movie. Nah, ini defaultnya dikosongin dulu apa-apa. Nah, buat nih state var movie. Kemudian di bawahnya barulah kita assign nih result dari API ke dalam movie yang ada di atas. Self movies sama dengan JSON decode data result. Sudah deh, tinggal kita pakai nanti di dalam for each movies-nya. Tanggal berapa Mas puasa Mas di situ? Belum ada ini Mas. Belum ada sidang ya? Iya, belum pasti.
Kayaknya malam ini ya sidang harusnya ya. Iya, penentuannya. Tadi start far movie-nya apa mas? Yang Ini. di atas. Modern movie. Udah mas. Oke, sip. Nah, kalau udah tinggal kita ke sini nih, ke for each-nya, ke list. Kita tambahin di sini eh, for each, salah. For each. Nah, ini ya. Movies. Iya. Ini movie in. Ini ada yang kurang nih. Koma ID self. Oh, di modelnya harus ada yang ditambahin katanya Mas. Hasable. Ke sini dulu Mas, ke movie respon dulu. Di sini tambahin hasable. Ini juga hasable. Udah, back to content view. Ini udah Mas? Hesable tadi dua aja kan mas ya Hesable ya. Ya, dua. Ke content view lagi. Nah, di sini ini kita pindahin aja ke dalam nih. Nah, sini. Udah deh. Harusnya di sini udah kelihatan ada beberapa. In. Coba nih di run nih. Oh ini muncul nggak muncul mas. Tapi tadi muncul ini sih. Ada notifikasi. Notifikasinya apa ya di sini? Ada error nih kayaknya. Data cannot be. It is missing. Ada yang salah kayaknya. Kayaknya ada yang error deh. Ini kejadian berarti JSON response-nya ada yang nggak match nih biasanya. Coba ya. Eh, saya cek dulu JSON response. Coba. Hmm. Ini berarti proses decodingnya ada yang salah nih. Wait.
katanya ChatGPT. Format this JSON response. Next with give me the wait, mungkin ada yang oh background kita mana? Oh iya, dia ada yang kurang nih. Di sini kita belum nambahin coding keys sama kayak ini. Karena kan di API kita itu, nah sini aja deh. Nah ini kan total pages ya. Sedangkan di sini Mopi Respon kita total sama pagesnya itu digabung mas. Oh, Jadi nggak kayak gini. Nah berarti harus di match manual, di pair manual dengan nambahin coding key kayak gini nih. Nah, jadi di si background-nya nih tambahin aja di bagian sini coding keys kayak gini. Nah, jadi total pages itu nanti key-nya adalah total underscore pages. Jadi bisa custom nih. Nah, ini. Nah, kalau mau saya kirim di chat tuh. Keren ini. Harusnya udah bisa ya. Coba. Nah, udah bisa nih Mas. Udah banyak nih di preview. Nah, kurang itu aja. Nah, ini udah banyak nih. oh ya, Punya Mas bisa juga. iya, Oke, udah ya. bisa ya, Mas. Sip, nice. Kita udah bisa dapetin jumlah itemnya nih. Berarti tinggal kita ganti item yang ada di sini berdasarkan dengan item movie tersebut. Caranya di bagian content view, ini kita siapin dulu aja nih variabel-variabelnya di sini. Biar bisa dipasing gitu kan. Kita bikin dummy aja deh. Apa ya, binding aja kali ya. Bentar. Kalau gini error nggak sih loopingnya? State for title kali ya. Title string outnya apa misalkan in game misalkan. Kemudian state for genre-nya string juga, action state for image URL string juga. Atau image-nya gini aja. Image-nya gimana ya?
kosongin dulu aja image URL-nya. Oke, terus tinggal ini diganti nih. Teksnya jadi title, genre-nya juga jadi genre. Udah, Mas? Udah, Mas. Oke, kita balik ke sini dulu. Nah, di sini pas kita manggil movie item nih, hapus dulu aja. View. Nah, ini kan ada autocomplete nih, yang ada title genre nih di enter. Udah, tinggal kita masukin deh movie title, kemudian genre, movie, ada genre. Kayaknya kita nggak bisa dapetin genre-nya nih, adanya ID-nya doang. Ya kita bikin dummy dulu aja ya di sini ya. Sci-fi misal. Image URL-nya movie dot apa ya, cover ya kayaknya ya. Backdrop kali. Coba kita lihat di mana. Di sini result gambarnya itu ini nih, backdrop. Buat ke image-nya itu kalau nggak salah dia ada, coba image. Ya sini aja deh. Ini saya udah ada image-nya nih. Nah ini nih. Coba ya. JSON viewer. Ini kita copy nih backdrop-nya. Nah ini nih. Berarti backdrop path yang kita ambil. Sini backdrop path. Nah, sip. Ini saya enter aja biar rapi. Oke. Ini dia butuh default value kayaknya. Kita pasangkan dulu aja. Macam ini. Karena bisa kosong backdrop path-nya. Oke, oke. Nah, sekarang udah ganti nih, Mas. Ya, Title-nya. Ya, ya udah, Mas. tinggal bagian ininya aja, posternya. Nah, untuk posternya itu kan dari internet. Ini harus kita modifikasi nih di bagian sini. Ya, di sini nih. Ini kita akan pakai namanya async image. Di sini pakai async image. Nah, ini nih. Ada pilih yang tiga ini, Mas. Enter. URL-nya kita buat di sini URL string titik dua petik dua, kemudian masukin nih yang path ini, lalu kayaknya ada ininya. Nah, tinggal ini backslash. Ini di enter dulu aja nih Mas biar rapi. Enter. Ininya kita bilang image. Ini dihapus. Ini placeholder.
Yang image ini kita masukin ke placeholder mas. Sini. Nah, sip. Nah, tinggal ininya nih yang kita atur. Ininya diatur, ininya jadi apa tadi ya? URL ya, image URL. Nah, kayak gini. Nggak dapet ya. Apa gini? Oh, belum, belum, belum. Image dot resizable. Nah, dapat tuh mas. Cakep. Lalu scale to fit. Cuma kita tambahin sama kayak ini nih. Nah, sip. Nice. Kayaknya height-nya harus dibuat juga ya statiknya. Berapa ya? 50 kali. 100. 100 aja deh. Ship.
Udah Mas, Oke. Musuh muncul Mas, kayak gini. muncul Mas. Nice, cakep, cakep, cakep. Nah, ini gini ya. Tinggal angka ya yang belum ya. Angka itu kita bisa buat di sini tambahin satu lagi berarti state var um, rank ranking. Nah, integer kita buat defaultnya satu deh di sini. Stat di sini ranking ya. Nah, di sini kita buat panggil di sini ranking. Udah, tinggal kalau udah kita ke sini. Nah, di sini harus ada yang kita adjust nih. Em, kita bikin kayak gini aja. Pakai manual aja. Titik-titik move kurang dari movies count biar bisa dapetin indeksnya ya. Ini jadi indeks. Kemudian nanti di sini jadi movies, panggil indeksnya, masukin indeks. Nah, di sini juga sama movies, indeks. Nah, barulah. Nah, tinggal ditambahkan nanti di bawahnya itu ada ranking. Rankingnya adalah indeks. Gini ya. Nah, tapi kan ini jadinya nol ya, Mas. Kenapa dia nol? Karena dimulainya itu apa? Arah ya. Dimulai arahnya dari nol. Iya, biar jadi satu gimana? Plus satu. Ya, sip. Sini kita tinggal plus satu aja. Plus satu. Sudah deh, selesai. Yeay. Finally selesai. Cuman yang genre memang di API-nya nggak ada ternyata. Cuma genre ID doang. Jadi kayak harus bikin manual tuh genrenya. Harus nge-fetch dua kali ke API mungkin. Gitu. Oke, udah Mas. Ah, sudah Mas, coba lihat. Udah.
Kita lihat Ini Mas. nice, good. Oke, well done. So far ada yang mau ditanyain, Mas? Belum ada sih. Belum, masih make Hmm, sense ya? iya. Oke. Masih make sense ya urutan-urutannya. Kalau sudah, berarti udah sih selesai kita materinya. Mungkin kita recap dulu ya. Em, Oh ya, kalau API ini berarti ada sumbernya masing-masing ya Mas ya? Tergantung kita butuhnya apa ya? iya betul Mas. Dan ada banyak macam-macam API itu. Di ada movie recipe apa ya misalkan list of open REST API misal. Coba ya di sini. Ini ada banyak nih cryptocurrency, buku juga ada nih soal email entertainment. Misalkan yang kali ya yang buku kali ya. Buku Bible Bible ada British National. Banyak banget tergantung apa kebutuhan ya. Itu sumbernya di mana tadi Mas? Websnya? Ya, ini ada di GitHub nih. Oh di gitu. Yes. Coba yang lain misalkan apa ya? Food and drink misal. Coffee. Coba nih, Chomp. Oh, ini tentang makanan nih. Ini ada gratis, ada yang berbayar juga katanya. Ini nih. Ah, ini nih. Coba kita lihat. Oh, ini yang paling simpel nih. Fruit all. Nanti dapat responsnya kayak gini. Janus calories. Ini kalau mau latihan bisa nih pakai ini Mas, cukup simpel nih. Berarti fruit API kalau mau dapetin JSON ini ya, kayaknya ke sini nih di URL-nya. Nah, udah dapet nih. Hmm, ini bisa buat latihan nih, cukup simpel. Jadi bikin list biasa nampilin daftar-daftar buah. Atau bisa juga yang lain, misal mail resep. Tapi ini ada API key-nya, jadi harus daftar dulu. Ada beberapa yang nggak ada API key juga. Open food products, coba lihat yang ini. Ini juga gratis nih. Tapi ini endpoint-nya apa ya? Oh, ini ada barcode datanya.
Oke, ini daftarnya bisa coba-coba atau kalau Mas mau nyari di Google juga banyak kayak misalkan apa ya? Food food recipe API free misal. Nah, banyak nih. DB ada kayak gitu. Jadi tadi kita udah belajar core data nggak jadi ya. Kita bahas di pertemuan berikutnya aja. Karena kayaknya di playground harus ada konfigurasi tambahan. Terus stepnya sih tadi kalau bikin API yang pasti harus ada REST API-nya dulu. Kemudian kita tahu konfigurasinya. Kemudian kita buat data modelnya ya Mas. Nah, di Ya, bagian bagian ini yang sebenarnya kita nggak perlu bikin manual gitu karena udah banyak tools yang menyediakan untuk nge-convert JSON ke apa ke data model. Makanya tadi saya pakai ChatGPT aja kayak gitu. Terus habis itu kita oh bukan playground. Nah, terus di sini kita bikin apa data modelnya. Habis itu udah deh kita bikin functionnya untuk nge-fetching. Ada beberapa tahapan, ada preparing the request. Oops, nge-lag, nge-hang. Ada beberapa tahapan di sini, ada bikin requestnya. Nah, ini dari mana tahu harus ada header dan lain-lain tuh dari dokumentasinya ya, Mas. Itu. Kemudian kita siapkan requestnya, lalu kita kirim pakai URL session dan kita handle handle JSON response-nya dengan di-convert di sini. Gitu sih. Nah, bagian ini yang paling sering kelupaannya biasanya. Kok nggak jalan API-nya? Oh, ternyata lupa nih dot resume-nya belum dipakai. Nah, kayak gitu. Sama yang bagian penting juga di bagian response JSON ini harus match nih antara key dan value. Makanya ada coding keys di sini. Kalau misalkan ada yang nggak match, kita bisa customize. And then hasilnya adalah seperti ini. Yeay. Cuman kayaknya kita nggak sempat untuk sampai ke detail ya. Gitu. Mas bisa coba sih bikin detail view, nanti Mas passing value-nya. Gitu. Pakai navigation link nanti. Oke, itu untuk pertemuan kita sekarang, Mas. Ada yang mau ditanya lagi nggak, Mas? belum ada Mas. Paling nanti kita sih coba-coba dulu lagi. Ya, kalau mau nyoba bisa pakai yang data API yang buah tadi tuh. Iya, Cukup simpel. Gitu. Oke, kalau gitu. Oh ya, Mas. Kemarin kan saya sempat nanya tuh di sekolah Mas udah ada yang bawain Anyone Can Code belum? Kayaknya belum ya. belum Mas. Sampai Nah, emang kita belum pernah nyoba ke situ sih. kalau mau eksperimen, saya juga pengen nyoba bawain, Mas. Saya mau eksperimen untuk bawain sesi Anyone Can Code itu kan ada 4 ya modulnya ya. Hmm. Ada tentang wait, ada tentang mendesain aplikasi. Ini pure pakai Keynote semua. Gitu. Jadi di sesi ini tuh mereka bakal belajar bikin, saya coba buka ya, bikin prototype. Mereka bakal belajar bikin prototipe seperti ini. Oh, ini nggak ada videonya. Oh, di sini videonya. Nah, contoh nih, kayak gini. Nah, tapi ini pakai Keynote, cuman udah bisa di clickable. Cuman untuk sampai ke proses ini, itu ada tahap ideation-nya dulu. Gitu. Jadi di dalam um, si Anyone Can Code ini, ada eh, 3 tahap nih. Ada brainstorming, ada keynote prototyping, ada tahap evaluasi di mana dapat feedback gitu ya. Lalu ada tahap promote the app. Nah, di sini nih. Jadi tahapnya ada beberapa nih. Nah, ini ada brainstorming, ada bikin prototipenya, evaluasi sama promoting app. Run through nih kira-kira kayak gini. Ini hasil akhirnya.
Kemudian ini akan mereka pelajarin rapid prototyping, tapi dari ideation dulu. Nah, di bagian ideation ini bisa simple banget, bisa dari keseharian mereka. Misalkan, coba kamu punya ide nggak, misalkan aplikasi yang bisa membantu ibu kamu, misal. Nah, di list down tuh ada 10 post, ada 10 aplikasi, misal. Nah, terus nanti bisa dapetin feedback dari teman-temannya kira-kira yang paling menarik yang mana. Nah, habis itu coba dong bikin prototipe yang terbayang sama kamu kira-kira nanti aplikasinya kayak gimana. Nah, di sini nanti bisa coret-coret pakai iPad. Mereka udah ada iPad semua ya? iPad ada semua mas. Udah familiar sama Keynote belum mereka? Keynote paling pakai untuk standar aja sih kayaknya. Iya, kayak nambahin shapes gitu, nambahin Iya, teks, bikin link gitu deh ya. iya. Nah, nice, good. Nah, terus nanti nih ada kanvasnya nih. Coba bikin gitu, tiga dari satu ide yang terpilih. Bagian sini kan bikin 1 sampai 10 nih, 10 ide misal. Nah, terus nanti di apa di voting, maksudnya teman-temannya ngasih bintang, kira-kira dari 10 ide itu mana yang dia paling suka gitu. Ini individual, yang dia paling suka. Nah, kemudian pilih salah satu. Nah, dari salah satu itu bikin tiga layar nih. 3 sampai 5 layar malah. Bikin alternatif gitu. Nah, alternatif habis itu nanti pilih salah satu. Nah, terus kalau udah bikin versi rapihnya kayak gitu. Nah, nanti desain prototipenya itu dibagikan ke teman-temannya, nanti minta feedback kira-kira yang paling bagus yang mana dari yang udah dibikin di sini. Terus udah deh tinggal diiterasi dari feedback yang ada kira-kira akan dibuat improvement yang seperti apa. Nah, sudah ini tahap ideation selesai, kemudian tinggal mereka buka Keynote terus bikin versi yang lebih rapihnya. Kalau yang tadi itu ibarat kayak love it-nya gitu, yang wireframe Mhm. pakai tulisan apa coret-coret. Nah, di bagian sini yang lebih rapi. Nah, jadi di sini ada penjelasan juga nih soal elements yang bisa ditambahin. Ini cara nambahin shapes-nya, cara nambahin gambar, kayak gitu. Cara nge-resize, ini cara nambahin teks, kayak gitu. Nambahin color, gitu. Ini sekitar 25 menit. Kemudian kalau mau ada interaktif elemen kayak clickable, bisa bikin link, nanti ada caranya di sini. Ini ada example-nya nanti hasilnya kayak gini. Nah, begitu. And then mau nambahin animasi juga bisa. Ini terus udah terakhir setelah ada versi keynote yang kayak gini nih misal, nanti di sini adalah tahap untuk mendapatkan feedback gitu ya. Nanti mereka di-share isinya ini ke teman-temannya. Misalkan satu orang saling ngasih feedback itu bisa. Misalkan kurang bagian ininya nih, misalkan fontnya kekecilan gitu, atau harusnya buttonnya nggak segede ini gitu misalkan. Nah, ini ada format feedbacknya gitu. Jadi um, ada saran nggak gitu, terus ada hal nggak yang kamu enjoy, kamu suka kayak gitu. Ini bisa bisa pair and share gitu, beberapa orang pasang-pasang. Tuh, terus bagian ini sih opsional kayaknya buat ngebantu mereka ngasih gambaran kalau mau publish app tuh apa aja sih yang harus di prepare. Nah, ini nanti nge-explore page-nya punya Swift Playground yang ada di sini. Nah, ini kan ada nama app-nya ya, terus ada deskripsinya Oke. sama ada screenshot-nya. Nah, nanti di sini disiapin template-nya. Nih, contohnya yang udah ada kayak gini kalau di App Store. Nah, sekarang bikin versi kamu kayak gitu. Udah selesai untuk hari hari pertama ini sampai 2 jam selesai ini kayaknya. Ini 2 jam. Terus nanti kalau mau latihan presentasi ada juga bagian um, app showcase-nya. Nah, di sini nanti ada guide-nya nih untuk mereka bisa bikin presentasi dalam 3 menit gitu. Apa aja yang harus ada di presentasi mereka. Kemudian nanti ada rundown-nya juga. Kita misalkan ada 10 orang kita siapin.
Nanti ada sesi presentasi, ada sesi feedback, ada sesi presentasi, ada sesi feedback. Terus nanti di akhir ini bisa ada sertifikat kayak gini. Nah, ini bisa bisa di print malah gitu. Kalau mau bikin kaos juga ada filenya. Itu. Jadi kalau Mas tertarik buat eksperimen, karena saya juga pengen coba, kita bisa set up waktu. Misalkan kalau anak-anaknya ada berapa 5 sampai 10 orang misalkan atau 3 orang juga bisa. Terus nanti kita lihat hasilnya seperti apa gitu. Nanti kalau mau ada kelanjutan bisa lanjut ke coding atau yang lain kita bisa ngobrol sih. Gitu Mas. Bisa sih Mas, bisa. Tapi Kira paling waktunya nanti nyesuaiin sama jadwal di unitnya juga sih. Karena kan yang pegang jadwal unit ya. Mm-mm. Kalau programnya sih bisa bisa kemungkinan bisa. Tapi waktunya nanti harus koordinasi dulu sama pihak unit. Oh boleh. Boleh ini nggak Mas? Kirimin file yang tadi itu buat gambaran biar nanti saya juga Ini ya, buat jelasin ke yang pihak unit juga. yang ini ya. Iya. Boleh boleh. Nanti saya kirim. Saya kirim. Terus jadi ada gambaran kan apa yang akan mereka pelajarin. Kemudian outputnya seperti apa dan berapa lama waktu yang didapat. Kalau saya rasa sih bagian ini nggak perlu orang yang bisa coding ya, apa yang tertarik ke Mm-mm. coding. Jadi semua juga bisa ikutan di bagian sini. Gitu. Mungkin buat eksperimen bisa 5 sampai 7 orang saya rasa cukup gitu. Atau 3 sampai 5 orang juga cukup. Yang penting nggak sendirian. Jadi ada sesi sesi feedback di sana. Gitu. Kalau waktunya berarti harus weekday ya, Mas, atau gimana? Atau bisa weekend? Di weekday maupun weekend bisa sih kayaknya deh. Oh gitu ya. Kalau Mm. weekend weekend lagi pada di rumah berarti ya. Weekend iya. Kalau hari Sabtu mereka bisa di sekolah. Karena Oh, hari Sabtu ini sekolah tetap aktif, tapi siswa tuh yang masuk itu yang ada kebutuhan aja. oh, I see, I see. Berarti tetap dibuka sekolah ya. Iya, kalau Sabtu masih bisa. Tapi kalau emang jadwalnya bisanya di hari Minggu aja, Hmm. paling nanti dikondisiin lagi sih. Kayak kita juga harus konfirmasi ke orang tuanya juga, pemberitahuan Hmm. bahwa ada jadwal khusus buat mereka. I see, I see. Mungkin saya siapin satu page page kali ya, mungkin di Notion yang bisa dibaca rundown-nya, objektifnya kayak gitu ya. Iya, boleh Mas. Oke, thank you Mas. Mungkin kalau nggak nanti malam, besok saya kirim ya. Siap, siap. Siap Mas. Assalamualaikum Mas, saya tutup ya. Waalaikumsalam.